Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 706-710. Zhou Dongfang segera berkata, "Qianlong, cepat katakan." "Kakek, jika kita ingin berterima kasih kepada Jenderal Kunlun, dia pasti akan menolak uang itu, kekuatan dan keindahan, tapi saya punya cara yang baik untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana kalau begini? Mari kita bangun patung Jenderal Kunlun di Jinling untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita." Wow! Setelah Zhou Qianlong mengatakan ini, seluruh penonton bertepuk tangan. Ini cara yang bagus untuk membuat patung, seperti yang diharapkan dari cucuku, ide yang sangat bagus. Zhou Dongfang tertawa, bangunlah patung Dewa Perang Kunlun sehingga Jenderal Kunlun tidak punya alasan untuk menolak. Dan semua orang akan tahu bahwa keluarga Zhou memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Kunlun. Suatu hal yang baik yang membunuh dua burung dengan satu batu. Sekarang kita telah memutuskan, kita harus segera melaksanakannya. Qianlong, kamu bertanggung jawab atas proyek ini. Perintah Zhou Dongfang, sekarang keluarga Zhou mengubah cara mereka, berkat Dewa Perang Kunlun. Ngomong-ngomong, Ayah, menurut rumor, Komandan Komando Teater Barat nomor 1, Qin Yuan, akan datang langsung ke Jinling dalam beberapa hari. Kata Zhou Xiaokun, angkat, kita harus menjemputnya atas nama keluarga Zhou, orang seperti Qin Yuan adalah Jenderal Dewa Perang Kunlun. Kita harus menjemputnya dengan etiket tertinggi dan membiarkan Dewa Perang Kunlun mengetahui pemikirannya. Keluarga Zhou kami, Zhou Dongfang mengambil keputusan lagi. Meskipun identitas Lao Qi saat ini masih dirahasiakan, saya merasa dia tidak jauh di belakang Qin Yuan. Di masa depan, Lao Qi kemungkinan akan menjadi panglima tertinggi salah satu dari 9 zona perang. Keluarga Zhou sangat menantikannya, tapi kenyataannya seringkali sangat kejam. Qin Yuan adalah seorang letnan jenderal. Zhou Xiaolong hanyalah seorang letnan, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Soal kedatangan Qin Yuan menjadi heboh, bahkan Wu Xiao pun mengetahuinya. Wu Xiao menemukan Ye Junlin dan berkata dengan malu-malu, "Jenderal, saya ingin mengambil cuti." "Hah?" Ye Junlin tertegun, bagaimana mungkin orang yang tegas seperti Wu Xiao bisa meminta izin? "Jenderal, dengarkan penjelasan saya, bukankah kepala Qin Yuan akan datang? Kita semua telah menerima beritanya. Beberapa rekan pensiunan kita ingin bertemu dengan kepala Qin Yuan lagi, jadi ada pertemuan rekan-rekan pensiunan, dan saya tidak bisa menolaknya, ya." Wu Xiao sangat malu. "Oke, tidak apa-apa, sudah disetujui, aku di sini, jangan khawatir," kata Ye Junlin. "Terima kasih, Ketua." Wu Xiao segera memberi hormat dengan hormat militer. Dia mungkin pengawal terbaik di dunia, karena Dewa Perang Tiongkok yang agung, Kunlun, secara pribadi menggantikannya. Jika hal ini diberitahukan, seluruh dunia akan terkejut. Tapi itu benar dan itu terjadi. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Anak ini datang untuk meminjam seseorang, tapi dia membuat keributan di seluruh kota ini lebih besar dari pertarunganku. Kamu harus belajar dari Duan Tianyang. Ketika Ye Junlin kembali ke Suzhou dan Hangzhou, dia diantar oleh ratusan pesawat tempur, dan 10 sebenarnya ada alasan berbeda di balik blokade puluhan ribu orang. Ini digunakan untuk menakut-nakuti negara lain. Ini membuktikan bahwa Ye Junlin tidak mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan kembali ke kampung halamannya secara normal. Dia masih Dewa Perang Tiongkok. Setelah keributan seperti itu terjadi, negara atau kekuatan lain yang siap bergerak bisa tenang dan tidak berani berpikiran buruk terhadap Tiongkok. Tentu saja, dia tidak menyukai adegan mewah dan megah. Saya melakukan ini karena putus asa. Begitu Wu Xiao pergi, Sekretaris Centeng, Zhang Suo, datang sendiri. "Ya, Tuan Ye, pemimpin Centeng meminta saya untuk datang menemui Anda. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Zhang Suo berkata dengan gemetar, "Katakan padaku, ada apa?" Pemimpin Centeng berkata bahwa Anda, Tuan Ye, bertanggung jawab penuh atas investasi dan pengembangan 300 miliar ini. Kata Zhang Suo, "Kenapa?" Ye Junlin sangat penasaran dengan alasannya.
Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, tidak kurang dari 10 keluarga bisnis lokal telah mendekati pemimpin Chen. Mereka semua adalah pengusaha lokal terkemuka di Jinling dan telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Jinling. Sulit bagi pemimpin Chen untuk menolak permintaan mereka. Jadi, untuk menghindari kecurigaan dan mencapai keadilan dan keadilan mutlak, pemimpin Chen Teng merasa lebih baik menyerahkan masalah ini kepada Anda. Zhang Suo menjelaskan alasannya. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya baik-baik saja akhir-akhir ini, jadi biarkan saya yang menanganinya, Tuan." "Ye, saya lelah. Jika Anda memiliki permintaan, Tuan Ye dapat memesan kami." Zhang Suo berkata sambil menundukkan kepalanya. Selanjutnya, media besar melaporkan bahwa keseluruhan penanggung jawab proyek investasi dan pengembangan senilai 300 miliar telah diubah, dan seorang pemimpin bernama Ye bertanggung jawab penuh. Jinling telah meluncurkan sejumlah proyek investasi, menarik banyak perusahaan. Bisnis lokal juga sangat rakus. Tidak terkecuali keluarga Zhao, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebaik itu? Keluarga Zhao memanggil semua anggotanya untuk rapat. Termasuk Li Ziran, ini adalah kesempatan bagus untuk keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Jika kita bisa mendapatkan beberapa proyek kali ini, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga Zhao. Wu Mulan mengamati penonton dan berkata, "Jadi semua orang harus bekerja keras, cobalah untuk mendapatkan lebih banyak proyek." "Ngomong-ngomong, Ziran, aku punya harapan besar untukmu." Wu Mulan berkata sambil tersenyum, "Maaf Nenek, perusahaan kami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi proyek ini. Sumber daya dan dana Yunting Group tidak memerlukan partisipasi sama sekali dalam proyek ini." "Ziran, perusahaanmu tidak akan berpartisipasi, tetapi kamu harus mempertimbangkan keluarga Zhao. Nenek ingin kamu mendapatkan beberapa proyek untuk keluarga Zhao." Kata Wu Mulan, "Saya khawatir ini agak sulit. Nenek, saya tidak bisa memperjuangkan proyek atas nama perusahaan. Terlalu sulit jika atas nama individu." Li Ziran tidak ingin bekerja untuk publik. Menggunakan, wajah Wu Mulan berubah serius. "Kalau begitu aku tidak peduli." Zhao Junfei tersenyum, "Kita harus menetapkan tugas untuk Ziran Qiang. Bukankah dia ingin terus menikahi Ye Junlin?" Ketika Zhao Junfei mengingatkan Wu Mulan, dia segera berkata, "Ya, Ziran, saya akan menetapkan tugas untuk Anda. Anda harus mendapatkan kembali proyek investasi senilai tidak kurang dari 50 miliar. Mengapa Nenek memaksakan tugas kepada saya?" Li Ziran sangat bingung. "Sederhana sekali, apakah kamu tidak ingin menikah dengan Ye Junlin? Tidak ada seorang pun di keluarga Zhao kita yang bersedia. Selama kamu mendapatkan kembali proyek 50 miliar, keluarga Zhao dan orang tuamu tidak akan menghentikan kamu dan Ye Junlin. Kalau tidak, selama kita di sini, kamu tidak akan mau menikah dengan Ye Junlin." Sikap Wu Mulan sangat tegas. "Bum," Li Ziran tertegun. "Saya pikir keluarga Zhao jauh lebih baik daripada keluarga Li. Namun pada akhirnya, semuanya sama saja. Mereka semua memperlakukannya sebagai alat. Apalagi menghadapi godaan keuntungan yang sangat besar, dia justru melontarkan permintaan yang begitu kasar. Jangan khawatir, seharusnya tidak sulit dengan sumber daya Anda. Selain itu, saya akan membantu Anda di sini, dan saya akan menghubungi manajer umum dalam waktu dekat." Zhang Wentao berkata sambil tersenyum. Li Ziran memandang semua orang dan berkata, "Nenek, saya tidak setuju." "Mengapa?" "Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Tapi jangan pernah berpikir untuk menikahi Ye Junlin ketika aku, Wu Mulan, ada di sini. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya." Kata Wu Mulan dengan marah. Sikap keluarga Zhao juga sama. Keluarga Zhao tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Namun kemampuan mereka terbatas. Tapi Li Ziran berbeda. Dengan dukungan grup Yunting, jika dia ingin mengambil tindakan, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan proyek bernilai besar. Jika Li Ziran gagal, mereka punya cukup alasan untuk mencegah Ye Junlin dan Li Ziran berkumpul. Kemudian temukan suami yang baik untuk Li Ziran dan nikahi dia dengan keluarga kaya. Hal yang sama, pada akhirnya, keluarga Zhao harus menjadi pihak yang diuntungkan. "Ziran, kamu harus memahami kami. Ini akan baik untukmu dan orang tuamu.
Kata Zhao Jiangwo, sedangkan aku akan membiarkan ayahmu memegang posisi eksekutif senior di grup Zhao. Sedangkan ibumu, keluarga Zhao telah dipindahkan ke rumah sakit rakyat kota Jinling melalui koneksi dan akan langsung menjadi direktur departemen. Mereka juga menyetujui masalah ini. Wu Mulan juga berkata. Li Ziran memandang keluarga Zhao dan berkata, dengan kata lain, selama saya mendapatkan proyek investasi 50 miliar, Anda tidak akan mengganggu Junlin dan saya. Ya, keluarga Zhao akan melakukan apa yang mereka katakan, bersama dengan kamu orang tuamu tidak akan peduli padamu. Wu Mulan berjanji, oke, kalau begitu aku setuju. Li Ziran setuju. Agar dia dan Ye Junlin menikah dengan lancar, dia harus mencobanya. Setelah kembali ke perusahaan, Li Ziran mulai menanyakan informasi relevan tentang konferensi investasi. Sekretaris kecil berkata, Tuan Li, meskipun konferensi investasi ini diprakarsai oleh Jinling, penanggung jawabnya bukanlah pemimpin Jinling, dikatakan tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri, dan berusaha untuk bersikap adil dan adil. Siapapun yang memiliki kemampuan atau potensi dapat memproyeksikannya. Merupakan hal yang baik untuk memiliki orang seperti itu yang bertanggung jawab. Jika tidak, beberapa kelompok besar dan keluarga akan mengambil sebagian besar proyek dari para pemimpin Jinling. Mata Li Ziran berbinar, ini adalah kesempatan bagus untuknya. Setidaknya aku berharap, saat ini, Ye Junlin datang menemuinya. Ada apa? Kamu sedih sekali, tanya Ye Junlin. Li Ziran hanya bisa menceritakan semua yang terjadi pada Ye Junlin. Proyek senilai 50 miliar, bukankah ini terlalu sederhana? Saya pikir ini adalah masalah besar yang tidak dapat diselesaikan. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Dia adalah penanggung jawab dan segalanya diputuskan olehnya. Itu hal kecil, dia tidak takut dengan ancaman dari orang tua Li Ziran dan keluarga Zhao. Hanya takut akan masalah, Li Ziran akan sangat kesal jika kerabatnya terus menghentikannya. Alangkah baiknya jika bisa dilakukan sekaligus. Mudah, itu proyek 50 miliar, terlebih lagi. Aku hanya bisa memperjuangkannya atas namaku sendiri. Itu terlalu sulit, tidak mungkin, Li Ziran menghela nafas. Mengapa kamu cemas dengan kata-kataku? Ye Junlin tersenyum, Li Ziran memandangnya dengan heran. Apakah Anda akan merepotkan Bos Yunting lagi? Saya baru saja bertanya kepada Ziking bahwa proyek ini tidak ada hubungannya dengan Bos Yunting. Apakah Anda masih bisa melakukannya? Jangan khawatir, proyek itu akan jatuh padamu. Tapi, kamu harus memberi saran kepada keluarga Zhao, meskipun proyek ini akan jatuh ke tangan Zhao keluarga ya, tapi kamu harus bertanggung jawab penuh. Ye Junlin berkata dengan serius. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan terpesona. Mulutnya seperti terbuka, dan setiap kali dia berbicara, segala sesuatunya akan terselesaikan dengan lancar. Sepertinya dia mengendalikan segalanya, tapi kali ini, dia tidak percaya. Karena Bos Yunting tidak akan mengambil tindakan. Dia ingin melihat bagaimana Ye Junlin menyelesaikannya. Li Ziran tidak percaya saat melihatnya, Ye Junlin tidak banyak bicara. Saat itu, proyek konferensi investasi dapat diatur secara langsung. Jinling akan mengadakan dua acara besar baru-baru ini. Yang pertama adalah konferensi investasi, dan yang kedua adalah apa yang akan dilakukan Qin Yuan di zona teater barat. Qin Yuan mengumumkan dengan nada tinggi bahwa dia akan datang ke Jinling, dan Ye Junlin mungkin memiliki niat yang jelas. Seperti yang diharapkan, Qin Yuan menelepon Ye Junlin secara khusus. Qin Yuan, bocahmu membeberkan keberadaanmu dengan sangat mencolok, kan? Itu untuk melumpuhkan musuh. Tanya Ye Junlin, bos, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Saya baru-baru ini berkonfrontasi dengan negara macan di zona perang, dan sulit untuk menembus pertahanan mereka. Jika saya mengungkap keberadaan saya dengan cara yang mencolok, negara harimau pasti akan memperhatikan. Setelah saya meminjam perkemahan 100 binatang, saya tiba-tiba membunuh satu. Kembalilah dan tangkap mereka yang lengah. Qin Yuan tersenyum malu-malu. Inilah alasan mengapa Qin Yuan mempublikasikan kembalinya dia ke Jinling dengan cara yang menonjol. Sepertinya kamu telah mempelajari semua keterampilanku ini. Kata Ye Junlin, tidak mungkin, bos, saya hanya bisa belajar sedikit tentang Anda.
Qin Yuan berkata dengan rendah hati, "Kalau begitu aku akan menunggumu, nak." Ye Junlin juga ingin melihat Qin Yuan. Dia adalah seorang prajurit yang dia bawa, dan dia juga seorang saudara laki-laki. "Hehe bos, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu, barang bagus yang aku tangkap dari negeri macan." Qin Yuan terkekeh, "Selama kamu tidak membawakanku gadis-gadis dari negeri harimau, apapun boleh." "Hei, bos, selama kamu ingin melindungi negara, aku akan menangkap 10 dari mereka untukmu." Jika Wu Xiao tahu apa yang dia anggap tertinggi, jika pemimpinnya seperti ini, rahangnya mungkin akan ternganga. Faktanya, pejuang seperti Ye Junlin dan Qin Yuan, yang bertempur dalam pertempuran berdarah, mengesampingkan jubah ini. Mereka hanyalah orang-orang biasa, mereka juga anak orang lain dan ayah orang lain. Namun bagi Tiongkok dan rakyatnya, mereka tidak ragu-ragu mengenakan seragam militer, bergegas ke garis depan, dan melindungi tanah ini dengan darah dan daging mereka. Tidak ada tahun-tahun tenang, tapi ada orang-orang yang memikul beban untukmu. Wu Xiao pergi ke pertemuan rekan-rekannya. Tak disangka, Ye Junlin juga mendapat undangan ke pertemuan rekan-rekannya. Mereka adalah beberapa rekannya saat pertama kali menginjakan kaki di kamp militer. Setelah itu, Ye Junlin dipindahkan ke pasukan rahasia dan tidak melakukan kontak dengannya lagi. Mereka juga tidak mengetahui identitas Ye Junlin. "Saya mendengar bahwa dia ada di Jinling, jadi saya juga mengiriminya undangan." Ye Junlin mungkin tidak pergi ke hal lain, tapi dia harus pergi ke pertemuan rekan-rekannya. Saat ini, pertemuan rekan-rekan Wu Xiao sedang berlangsung. Kebanyakan dari mereka pensiun dari garis depan Komando Teater Barat. Mereka dulunya adalah prajurit kuat yang bertempur dengan gagah berani di medan perang. Tentu saja, ada beberapa di antara mereka. Dia belum mencapai apapun selama bertahun-tahun, tetapi dia telah memenangkan banyak medali militer. Tidak hanya mereka yang berasal dari zona perang barat, tetapi juga orang lain yang Wu Xiao tidak kenal juga akan datang. Mereka berasal dari zona perang lain. Kebanyakan orang berbicara tentang pekerjaan saat ini. Beberapa orang berganti karir dan melakukan hal lain. Tapi kebanyakan orang bergabung dengan perusahaan pengawal atau perusahaan keamanan. Fokus dari pertemuan kawan-kawan ini adalah pada Wu Xiao. Meski ada banyak wanita, tapi penampilan Wu Xiao luar biasa. Apalagi setelah berdandan, dia tidak lebih buruk dari seorang selebriti. Banyak rekan pria yang memikirkan Wu Xiao. Dulu, di ketentaraan, tidak ada yang berani macam-macam dengan Yama perempuan ini. Sekarang berbeda. "Wu Xiao, kudengar kamu juga bekerja sebagai pengawal pribadi." Semua orang bertanya, "Ya, aku bekerja sebagai pengawal pribadi." Jawab Wu Xiao, "Bagaimana dengan gaji? Saya kira seharusnya 7 atau 800 ribu, kan?" Wu Xiao menjawab dengan lugas, "Mungkin saya beruntung. Gaji saya puluhan juta, dengan rumah dan mobil." Apa? Semua orang tampak tidak percaya. Gaji Wu Xiao mengejutkan semua orang. Itu membuat mereka yang awalnya memikirkan Wu Xiao menjauh. "Wu Xiao, apakah bosmu masih kekurangan orang? Kita semua bisa melakukannya." Semua orang bertanya. "Kalau begitu izinkan aku bertanya." Wu Xiao keluar dan memanggil Ye Junlin untuk menanyakan apakah dia menginginkan seseorang. "Oke, saya ingin membentuk tim keamanan yang kuat, tapi kebetulan saya kekurangan tenaga." Ye Junlin hendak menghadiri pertemuan kawan-kawan, tetapi Wu Xiao tiba-tiba mengusulkan ide ini, yang bertepatan dengan dia. Setelah Wu Xiao menyelesaikan panggilan telepon, dia memberitahu semua orang bahwa bosnya akan segera datang untuk membuat pilihan pribadi. Ini membuat semua orang bersemangat. Lambat laun, semakin banyak orang yang datang untuk menghadiri pertemuan kawan-kawan. Ada yang di utara, selatan, dan timur, lebih dari 100 orang. Semua orang duduk bersama dan mulai membual sambil berbicara. Terutama sekelompok orang di utara, mulailah membual tentang eksploitasi militer dan sejenisnya. Pada saat itu, beberapa dari kita menghancurkan markas musuh, dan kita semua menerima prestasi individu kelas 1, seluruh kompi. Juga menerima prestasi kolektif kelas 3 karena kita. Posisi, tapi kompi kami adalah satu-satunya yang bertahan. Ya, terutama berkat sedikit dari kami,
Kami memenangkan prestasi kelas 1 lagi. Seluruh karir militer kami sebenarnya sangat rata-rata. Hanya 2 prestasi kelas 1, 5 pahala kelas 2, dan 8 pahala kelas 3, beberapa orang berkata. Kemudian dia meletakkan semua medali militer di atas meja, yang membuat iri orang lain. Wu Xiao membenci ini, bersambung.